ini kami sudah menyiapkan bagaimana menyiapkan onkologi satu atap, one roof, ya satu One atap. roof. Nangani kanker ini, penderita kanker itu harus secara holistik, ya. Oke. Jadi jangan sepotong-sepotong. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Singkong dan Kopi, alhamdulillah kita bersua kembali di podcast kita Singkong dan Kopi Jatim News Media. Kami sudah berjanji pada saat 4 Februari kita memperingati Hari Kanker Sedunia, dan kami akan hadirkan kembali beliau Kolonel Laut Wayan Mahaputra, spesialis kanker yang kemarin sudah bicara banyak tentang bagaimana kanker payudara dan lain sebagainya. Sehat, Dok? ya, Luar alhamdulillah biasa. sehat, Semangat luar biasa. terus, Dok. Tetap semangat. Tetap Ya. semangat. Seperti yang saya sampaikan di awal bersama beliau, dan saya sempat bernostalgia dengan beliau. Beliau adalah sahabat saya di SMP Negeri 13 Kota Surabaya. Dan sahabat-sahabat Galas, sahabat-sahabat seangkatan kita yang menonton, menyaksikan daripada podcast ini, salam dari kami berdua. Yang dulu paling klimis, ya dah, Jalan cepat. paling pagi datangnya kan begitu. Dan saya pernah cerita dan kami sempat ketawa berdua. Ada dua sahabat saya, yang satu Letnan Kolonel Sri Haryono, kan begitu luar biasa. Dulu keriting paling kecil. Dan Komandan Galas ini Yuwani kan, Cak Umbar. Umbar ya. Dok, Ya. kita kemarin sudah bicara banyak tentang kanker. Dan kami harapkan informasi yang cukup singkat, cuma 35 menit, masyarakat menjadi tersadarkan sesuai dengan moto hari itu tentang peringatan Hari Kanker. Hari ini kita ketemu kembali untuk mengulas tentang persoalan kanker itu kembali dari sisi fasilitas, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian kemana para penderita ini, diutamakan kepada beliau-beliau yang tadi setelah melihat video kita tergerak hatinya nih, kemudian sugestinya, percaya dirinya tumbuh, kemudian ingin melakukan tindakan awal proteksi. Mohon dijelaskan, Dok, langkah-langkah awal kalau kemana mereka, ke rumah sakit apa, terus kemudian apa yang harus dilakukan. Monggo, Dok. Baik. Ya, yang pertama adalah kita penderita datang memeriksakan diri untuk melakukan suatu deteksi dini. Okay. Ya, itu pertama. Ya, deteksi dini dalam rangka supaya dia tahu apakah benjolan saya ini atau keluhan saya ini mengarah ke arah keganasan atau hanya jinak. Nah, itu pertama kali. Dia harus secepatnya untuk bertemu ke dokter, ya, ke rumah sakit, ya, fasilitas yang memadai. Ya, itu pertama. Ya, dari situ nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan hasil patologi anatomi untuk menentukan apakah ini selnya ini sel ganas atau jinak, ya, sel jinak aja. Nah, itu. Kemudian kalau itu ganas berarti harus secepatnya. Jadi jangan ditunda. Jadi jangan sampai sudah tahu, oh ini ganas, Bu. Oh ini ganas, Pak. Terus kemudian menunda. Oh saya ke alternatif saja dulu. Nanti saja dulu. Nah, itu yang menyebabkan akan angka keterlambatan kita di dalam penanganan itu akan semakin jelek hasilnya di dalam menangani kanker ini. Ya, itu ingat. Jadi secepatnya. Nah, kemudian secepatnya. Kalau itu memang ganas, berarti harus cepat. Ada 3 modalitas tadi. Yang pertama adalah bisa pembedahan, kemudian radioterapi dan kemoterapi. Itu pilihannya. Oke, Dokter Wayan. Ya. Jawa Timur ini kan luas ya. Ya. Bicara kanker, kemana saja sahabat-sahabat Singkong dan Kopi dan warga masyarakat Jawa Timur yang membutuhkan pelayanan tentang kanker yang terbaik di Jawa Timur ini harus kemana aja nih? Kalau yang dari Jawa Banyuwangi ke Surabaya kan terlalu jauh. Iya. Yang dari Pacitan begitu kan juga terlalu jauh. Rujukannya juga terlalu jauh. Bagaimana, Dok?
Jadi yang penting adalah ke fasilitas yang ada di sekitarnya dahulu. Oke. Nah, kalau fasilitas kesehatan sudah bisa menangani, tentunya akan ditangani di sekitar level itu. Tetapi kalau tidak mampu atau tidak memiliki alat, dia akan mengirim, mereferal ke rumah sakit yang lebih tinggi levelnya, ya. Speknya lebih tinggi. Lebih tinggi, ya. Jadi kalau kami biasanya di JKN ini ada istilahnya Vaskes, fasilitas kesehatan primer, ya. Kemudian baru yang sekunder, baru yang tersier, ya. Salah satu yang tersier di sini adalah pertama bisa RSUD Dr. Sutomo, ya. Kemudian ada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Nah, itu. Jadi ada istilahnya rujukan berjenjang. Ya. Jadi tidak langsung bisa langsung ke RSAL atau langsung Sutomo, tidak bisa. Jadi harus fasilitas jenjang seperti yang dikehendaki oleh JKN tadi. Artinya bahwa warga masyarakat diharapkan tetap peduli dengan kesehatan. Itu kanker, itu stroke, itu apa saja, mulailah dengan pemeriksaan dini, kan begitu. Mungkin di puskesmas, mungkin kemudian meningkat. Tapi ketika itu ditemukan persoalan kanker, harus segera ditangani. Jangan ditunda. Informasinya, Dok, yang menakutkan bahwa ketika itu terjadi kanker, ada dua hal yang ingin saya soroti. Waktu kemungkinan hidup, kan begitu ya? Sudah. Para medis sudah tahu nih. Sudah. Kemudian yang kedua, ternyata ketika kita mengalami kanker, psikologi kita, dukungan keluarga kita sama sekali tidak ada, dan dibiarkan kita sendiri mempercepat proses kematian. Monggo dijelaskan, Dok. Jadi kita harus menangani kanker ini, penderita kanker itu harus secara holistik, ya. Jadi jangan sepotong-sepotong. Jadi kalau kami di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, kita punya board meeting, ya. Jadi kita punya onkologi meeting, ya. Itu kita sebelum kalau ada penderita kanker, kita bicarakan dulu. Kira-kira siapa dulu yang maju ini? Apakah pembedahan, ya, atau radioterapi atau kemoterapi? Dan bahkan kita melibatkan juga psikiater juga kita libatkan, ya, untuk di dalam penanganan secara holistik ini. Jadi, termasuk juga ahli gizi begitu? Iya, ahli untuk gizi, mengukur gitu, patologi anatomi. Jadi sebelum kita melakukan ini setting akan terapi sama pasien penderita ini, kita berbicara dulu, berdiskusi, ya. Ada hubungannya juga, Dok, dengan anestesi apa segala macam? Iya, ahli radiologi, ya. Kemudian patologi anatominya bagaimana, ya, bedah, ya, penyakit dalam, ya, hematologi, onkologi, ya kan, semua disiplin ilmu itu kita berkumpul bersama untuk melakukan diskusi. Apa sih kira-kira pasien ini yang akan kita kerjakan dahulu, ya, apakah pembedahan atau radioterapi ataupun kemoterapi yang maju terlebih dahulu. Dr. Wayan, Rumah Sakit Kebanggaan Kota Surabaya, Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Jawa Timur, dan Rumah Sakit Kebanggaan daripada TNI Angkatan Laut kita ada di Rumah Sakit Dr. Ramlan di Jalan Gadung. Sejauh ini, rumah sakit yang kita banggakan, apa saja yang sudah disiapkan fasilitas-fasilitasnya untuk membantu masyarakat dalam rangka perang dengan kanker ini, Dokter? Monggo disampaikan. Close the core gap, ya kan? Jadi kami dari Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Surabaya ini, Dr. Ramlan Surabaya, ini kami sudah menyiapkan bagaimana menyiapkan onkologi satu atap, one roof, ya, satu atap. Jadi supaya diharapkan pasien ini tidak jauh lari ke sana, jalan ke sana, ya, untuk periksa patologi anatomi, periksa laboratorium harus lari ke sana, lari ke sana. Nah, itu tidak. Kami berusaha bagaimana menyiapkan agar pasien ini nyaman. Jadi tidak terlalu jauh, nyaman, terus gampang, ya, dan tidak terlalu jauh lah berjalannya. Nah, oleh karena itu kami siapkan klinik onkologi satu atap. Yang pertama adalah bagaimana nanti pendeteksi dini, ya. Kemudian bagaimana hasil patologi anatomi bisa dilakukan di situ, ya. Kemudian laboratorium juga dilakukan. Laboratorium sudah ada di situ. Sekitar situ. Kemudian seluruh poliklinik
onkologi, ya, jadi disiplin ilmu, ya, ada THT, Opjin, ya, bedah onkologi, ya, hematologi onkologi, semuanya bisa berkolaborasi di situ. Jadi di satu atap ini, sehingga gampang sekali melakukan koordinasi. Ya. Gampang sekali melakukan koordinasi untuk mempercepat pelayanan dan bisa mempercepat penanganan pasien-pasien kanker ini. Ya, tidak terlalu lama untuk melakukan komunikasi. Diharapkan demikian. Sahabat Singkong dan Kopi, bahwa kami ini tinggal di daerah depan daripada Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi tahu betul dulu tempat kami main sepak bola, Dok. Sekarang sudah berkembang besar. Sekarang Rumah Sakit Angkatan Laut milik daripada TNI Angkatan Laut kita yang kita banggakan ini menjadi pusat, kan begitu, di Indonesia Timur, ya? Ya, Indonesia Timur. Jadi dia pusat. rujukan TNI wilayah timur. Wilayah Timur. Oke. Saya melihat perkembangannya cukup pesat. Rumah Sakit Angkatan Laut kita sudah ada fakultas kedokteran, sudah ada universitas, dan sekarang sudah maju lagi khusus untuk kanker, sudah ada satu tempat sendiri. Pusat pelayanan kanker terpadu. Jadi kayak Samsat begitu ya? Plat nomor nggak perlu jauh-jauh. Ya. Jadi masyarakat sudah dimanjakan dengan pelayanan prima oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut. Oke. Apakah masyarakat sipil, masyarakat biasa gini, Dokter, boleh dilayani di sana? Boleh. Oke. Jadi di situ kita menerima istilahnya BPJS. Nah, jadi BPJS kita bekerja sama dengan BPJS, ya. Di samping TNI, ya, TNI dan keluarganya, kemudian juga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bagian timur kami siap menerima. Ya. Pokoknya ada rujukan, kami siap. Artinya kita kembali ke kanker, Dok. Ketika itu terjadi, sahabat-sahabat kita yang ada mungkin di belahan timur, mungkin di Bali, mungkin di NTT, mungkin di Makassar atau di sana, apabila tidak tertangani dengan baik di provinsi itu masing-masing, pasti bisa dibawa kerujukannya ke Ramalan bisa. Ramalan. Ketika itu dilakukan, Dok, langkah apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramalan Surabaya ini? Apa yang dilakukan? Pertama adalah kita melihat bagaimana pasien diterima dulu. Terus kemudian langsung dari situ nanti ke, misalkan ini diarahkan, ya, ada triase, ya, istilahnya triase. Oh, ini diarahkan ke mana? Oh, ini ke arah berarti onkologi kita. Langsung ke bagian poliklinik onkologi terpadu. Kasusnya apa ini kira-kira? Oh, kasusnya THT, masuk ke THT dulu, ya. Kita lihat THT onkologi. Sesuai dengan posisi kanker yang ada? Iya, payudara, berarti dia ke bedah onkologi, ya. Ada Opjin, ya. Berarti ginekologi onkologi. Kalau Dokter Wayan ini di mana nih? Apakah nanti saya di radiasinya? Gitu. Radiasi. Jadi tukang gempur. Iya, dari atas. Dari atas. Oke. Dari ibarat TNI AU tadi. Iya. Ya. Sesuai pengalaman dokter ini, berapa persen peluang kesembuhan kanker yang ditangani di Rumah Sakit Angkatan Laut? Nah, makanya kita bilang adalah angka harapan hidup. Sekali lagi kita angka harapan hidup. Kalau dalam stadium yang sangat dini, itu bisa kita berhasil menangani bisa sampai 90%. 90%, ya. Sedangkan kalau sudah lokal ataupun lokal lanjut, tentunya keberhasilannya juga akan semakin menurun. Misalkan 20-40%, ya, akan keberhasilannya. Dokter Wayan, berapa jumlah spesialis kita yang kanker di Rumah Sakit Angkatan Laut? Khusus kanker, ya? Iya. Khusus kanker kita punya hampir 12 lah. Luar biasa. Iya. Tenaga medis. Iya. Untuk masing spesifikasi kanker sendiri itu. Sendiri ya. Iya, 12 sampai. Iya, 12, Pak. Jadi untuk bedah berapa THT, ya, hampir. Jadi 15, sudah sangat 15, siap. 20. Dan siap, ini kalau saya siap. Tentunya saya terus akan berkembang nih, ya. Iya. Jadi kami akan membuat lantai 4 nanti, ya. 4 lantai untuk khusus pusat layanan kanker terpadu. Kami memiliki, kelebihan kami akan memiliki 3 linear akselerator. Coba, mana ada penyakit. Ya, itu tadi. Kami dari bantuan dari Soflun, yang saya punya ini adalah linear akselerator, ya, dari Prancis. Kemudian yang ini dari Austria. Ya. Kemudian satu lagi kami dapat dari Kemhan. Jadi nanti kita punya linear yang terbaik di Indonesia. Di Indonesia, ya. Ya, TrueBeam varian.
Nah, kita punya. Jadi nanti kita bisa 3 linear akselerator di bidang radioterapi ya, di bidang kami. Jadi kami sangat siap untuk menangani pasien-pasien kanker. Ya, kita punya bedah onkologi 5 mungkin bedah onkologinya, ya kan? Kemoterapi kita punya ahli hematologi onkologi 2 ya 2 sampai 3 ya. Ginekologi onkologi punya 2, THT ya. Semuanya punya ya. Semuanya kita punya. Jadi saya kira saya sangat siap ya. SPL Dr. Ramalan Surabaya ini sangat siap untuk menangani pelayanan kanker ini. Oke. Ada pertanyaan bahwa begitu bagusnya pelayanan, begitu profesionalnya rumah sakit Angkatan Laut kita Dr. Ramalan di Surabaya. Ini menunjukkan bahwa kesiapan TNI AL untuk berbakti kepada nusa dan bangsa di bidang kesehatan. Akan tetapi kasihan loh Dok, yang jauh, mereka yang ada di Merauke, mereka yang ada di Ambon, mereka yang ada di Ternate. Mungkin saya sendiri, Dok, saya pernah ke Lambata, salah satu kabupaten. Jadi dari Surabaya pagi harus naik pesawat, mendarat di Eltari, Kupang. Saya harus menunggu dulu, kemudian besok paginya saya harus terbang lagi ke Lembata. Kemudian sambung dengan ke Kepulauan Alor, tempat paus itu. Saya bayangkan kalau itu terjadi, warga Republik Indonesia yang harus memperoleh pelayanan yang sama. Saya yakin dokter dan teman-teman yang di Rumah Sakit Angkatan Laut sedih. Mereka ada di Surabaya, semangatnya ingin membara untuk membangun kesehatan, tetapi pasien kita jauh. Bagaimana, Dok? Itu tadi, ada rujukan berjenjang tadi. Kami siap sebenarnya. Ya kalau ada rujukan. Okay. Nah, makanya perlunya kita ini meningkatkan tempat-tempat untuk pelayanan kanker ini. Atau sub daripada SL tadi ya? Ada di beberapa tempat. Di sana ada. Jadi fasilitas-fasilitas misalkan di Lanal Kupang kita punya juga. Di Makassar ada ya. Tentunya tidak sama Dok dengan kemampuannya. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu, tentunya akan dikirim ke kami. Itu kalau dia tidak mampu. Sahabat Singkong dan Kopi, terutama melalui podcast ini, Bapak Menteri Pertahanan kita, Bapak Presiden kita, Rumah Sakit Angkatan Laut kita di Surabaya sudah megah dan luar biasa. Saatnya kita harus bangun kembali fasilitas-fasilitas yang seperti ini agar gap tadi tidak terlalu besar. Ya, misalnya bisa didirikan di Kupang, misalnya didirikan di Ambon supaya semakin mendekat. Irian, betul. Dok, ketika gap itu terjadi, bagaimana upaya daripada dokter-dokter kita, upaya daripada tenaga medis kita untuk menjangkau masyarakat? Yang pertama adalah bagaimana deteksi dini. Ya, jadi jangan hanya deteksi dini ini sebagai program ya, tetapi memang suatu gerakan masyarakat. Ya, itulah gerakan masyarakat untuk bisa mendeteksi dini kasus-kasus kanker ini. Itu prinsipnya adalah jadi jangan merupakan suatu program. Kalau program kita tidak mampu mungkin pemerintah untuk membiayai ya, tetapi jadikanlah ini suatu gerakan masyarakat. Dengan deteksi dini tentunya akan semakin bagus ya penanganan daripada artinya TNI Angkatan Laut kita melalui Lantamal terdekat, rumah sakit yang walaupun tipenya tidak seperti rumah sakit Angkatan Laut di RSAL juga menyuarakan hal yang sama kan Dok? Iya. Untuk deteksi dini. Deteksi dini ya. Deteksi dini. Diagnosis dini. Dok, kemudian kita tahu bahwa perlengkapan dan peralatan ini kan mahal Dok. Tentunya butuh maintenance dan lain sebagainya. Dan ini kan terus berkembang, teknologi berkembang. Saat ini 4.0 kan begitu. Kemudian ke depan tentu alat medis kita juga diperlukan seiring dengan kebutuhan dan masyarakat. Yang ingin saya ketahui, kelengkapan daripada rumah sakit kita, apakah sudah merata nih Dok? Kan kita bicara gap tadi ini. Gimana?
Maksudnya dalam infrastruktur kita untuk Tentunya. perlengkapan kita yang untuk khusus masalah kanker ini. kalau Di antara rumah sakit Angkatan Laut ini kan. Yang terbesar kan sekarang di Jakarta dan Surabaya. Malang, ya. Bagaimana yang lain? Ke depan juga bagaimana nih? ya kita tidak jadi gini, tidak setiap rumah sakit itu memiliki SDM. Itu payahnya, ya kan? Makanya kita ini adalah yang tersier, yang kita perkuat, ya. Sedangkan kalau yang layanan yang primer ini harus yang untuk deteksi dininya. Oke. Tapi kalau untuk tersier kirim aja, ya kan, kirim aja. Oke, artinya bahwa ke depan TNI Angkatan Laut kita maupun TNI Angkatan Darat kita, tetap. TNI Angkatan Udara kita, kepolisian kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga medis yang banyak, Dok. Iya, sangat tetap, iya harus. Karena di samping waktu, kemudian penduduk juga semakin banyak. Tentunya perlu fasilitas kesehatan yang memadai. Oke, Nah, gitu. ya saya bayangkan sekarang kalau di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya sudah ada 12 kan begitu ya. Ini sudah kewalahan karena harus melayani dan ini pengabdian kepada bangsa dan negara. Ini kan yang tempat-tempat lain kan juga membutuhkan, Dok. Jadi kan harus disebar ini. Tenaga-tenaga harus pindah ke sana kan juga sama-sama pengabdian kepada bangsa dan negara ini, Dok. Gimana, Dok? Tapi levelnya kan berbeda. Oke. Ya, kita levelnya berbeda. Kalau di sini sudah level tersier, jadi memang ya kalau nggak bisa sana, tidak bisa menangani, kirim aja. Karena memang fasilitas yang tidak memadai. Tidak memadai. Nanti malah malpraktek ya kan? Malpraktek. Repot juga. Jadi kondisi saat ini masih dihadapi oleh bangsa kita, masyarakat kita, bahwa kanker juga ketika itu terlokalisir di beberapa tempat sangat bagus, tetapi di lain tempat masih kurang. Artinya, boleh nggak dokter dijelaskan bahwa ketika fasilitas tidak lengkap, peluang harapan untuk hidup karena persoalan masalah kanker juga tipis? Akan semakin menurun ya. Tetapi ada harapan bahwa dengan deteksi dini itu perlunya deteksi dini. Deteksi kanker ini yang akan menekan biaya, ya kan, waktu, ya kan, terus kemudian dana. Ini harus benar-benar kita dengan deteksi dini diharapkan persoalan-persoalan kanker ini semakin tertekan. Insiden kanker tidak semakin menekan. Itu yang diharapkan. Kembali kepada persiapan daripada Rumah Sakit Angkatan Laut kita, RSAL. Obat-obatannya sudah menunjang. Kemudian tenaga medisnya. Masihkah di ke depan, tadi yang sudah dikatakan akan membangun gedung. Sampai target tahun 2030 bagaimana, Dok? Jadi kami targetnya adalah kita menyelesaikan ini, mudah-mudahan di tahun 2024 ini kami sudah bisa menyelesaikan alat-alat kami ini ya. 2024. Setelah itu gedung juga akan kita bangun ya. Karena apa? Investasi untuk radioterapi, radiation onkologi ini ya, untuk linear accelerator, pesawat linear accelerator itu demikian tinggi. Jadi oleh karena itu tidak setiap rumah sakit bisa memiliki ini. Ya. Misalkan kita investasi kemarin aja kira-kira 240 miliar. Nah, saya dapat bantuan dari Soflun dari Austria, ini 10 juta euro. Nah, kalau dikurskan berapa itu, Dok? Sekitar 150 miliar. Masih kurang dong? Ya. Jadi kami yang dari Kemhan 240 miliar. Yang ini, yang belum ada adalah pembangunan gedung 4 lantai ini yang kita sedang menggarap bagaimana, karena kemarin sudah ada yang ingin membangunkan itu sekitar 188 miliar sekitar untuk 4 lantainya ini. Nah, terus kemudian ingat bahwa maintenance alat itu perlu. Maintenance alat tiap tahun ya. Kalau varian kami ini dia sudah minta kira-kira 5M per tahun ya, karena kecanggihan alat ini ya, 5M per tahun. Belum nanti yang yang linear accelerator yang bantuan ini kan juga butuh dana untuk maintenance itu. Karena itu artinya, Dok, sebentar saya potong. Mohon maaf. Indonesia sendiri tidak siap dengan alat-alatnya, Kak? Atau belum diproduksi? Khusus untuk kanker nih? Maksudnya belum bisa memproduksi sendiri ya? Iya. Belum bisa memproduksi sendiri ya. Tapi oleh karena itu import alat ini masih membutuhkan, masih dibutuhkan.
Oleh karena bagaimana kita memangkas biaya impor untuk kesehatan sehingga tidak mahal sebenarnya harga alatnya ini, ya kan? Saya tidak bisa membayangkan betapa angkatan laut kita terutama RSAL ini bingung kan begitu, anggarannya sedikit. Nah, iya. Kebutuhan masyarakatnya luar biasa. Kemudian yang harus disiapkan juga begini. Akhirnya bahwa setiap tahun renstra kita ataupun strateginya, kemudian perencanaannya sampai tadi yang 2030. Harapannya untuk RSAL ini mungkin bisa dilanjutkan lagi, Dok. Jadi 2030 diharapkan ya kita bisa punya itu tadi pusat-pusat benar-benar pusat onkologi terpadu. Ya, itu yang kami harapkan di tahun 2024, 2026 ya supaya bisa satu atap lah ya, agar deteksi dini ya, bagaimana penanganan itu ya, kemudian terapi untuk kemoterapi bisa enak, dia nyaman di melakukan terapinya. Jadi bagaimana penderita-penderita kanker itu bisa nyaman ya, nyaman dan mau datang ke rumah sakit pusat TNI Angkatan Laut. Artinya kan bahwa setiap tahun terus ada perubahan-perubahan, muncul teknologi baru untuk kanker ini, Dokter. Bagaimana pendapat Dokter? Itu kita sudah alat kami ya. Ini saya masih bisa bekerja walaupun dia tahun 2000 buatan tahun 2007. 2006. Masih bisa berfungsi. Iya, fungsi bagus. Itu karena maintenance-nya. Karena ya, maintenance-nya. Ya, makanya perlunya maintenance alat ini. Itu. Kalau gedung kan ini seperti biasa. Ini yang paling mahal. Membangun gedung bisa. Tapi maintenance-nya maintenance alatnya ini. Alatnya itu yang sangat dibutuhkan ya, supaya jangan sampai kita bisa investasi alat ternyata tidak bisa meneruskan, tidak bisa maintenance alatnya. Tentunya Rumah Sakit Angkatan Laut kan juga harus menyiapkan putra-putra dan putri terbaik untuk terlibat. Artinya di rumah sakit itu tidak hanya dokter saja kan begitu. Mungkin tenaga insinyur ada atem. Jadi di situ banyak sekali ya teknologi itu untuk mekaniknya kita punya, atau kita menggunakan vendor. Vendornya, jadi vendor untuk alat tersebut. Jadi kita sudah ada KSO ataupun maintenance, kontrak maintenance istilahnya ya. Dalam 1 tahun ini berapa dia kali akan melakukan setting alatnya ini ya. Bagaimana kalau dia rusak dia akan cepat datang. Itu kita menggunakan orang lain juga, vendor lain. Artinya kan sahabat Singkong dan Popi, ini hari ini informasi yang luar biasa. Sebuah peralatan yang masih tahun 2007 untuk persoalan kanker, terus dilakukan maintenance dengan baik. Itulah TNI Angkatan Laut kita, dan Dr. Wayan ada di situ. Iya. Gitu. Dan kalau kita melihat, mungkin yang lain ini sudah bahkan beli hari ini, besok nggak bisa dipakai lagi. Itulah kelebihan TNI Angkatan Laut. Jala Seva Jayamai. Dok, di akhir penghujung kita ini, saya ingin penegasan kembali, mengajak masyarakat melalui podcast kita Singkong dan Kopi, tadi TNI Angkatan Laut kita, yang tidak saja berpikir tentang perang dan perang, kapal tidak, tetapi TNI Angkatan Laut kita bersama Dr. Wayan juga menyiapkan bagaimana kesehatan masyarakat, tidak saja kesehatan anggota TNI AL, keluarga TNI AL, tetapi juga untuk masyarakat. Tetapi ada yang menarik nih, Dr. Wayan. Beliau dan tentunya dengan tim kesehatan Rumah Sakit Angkatan Laut, termasuk TNI AL juga, mengharapkan pendidikan tentang bagaimana kanker ini dicegah secara dini, mengajak berkampanye nih ya, bukan kampanye 2024 dok, bukan, tapi berkampanye untuk mari deteksi dini masalah kanker. Dok, closing statement, mengajak tadi yang gap tadi, tolong diuraikan lebih jelas lagi agar masyarakat kita tahu bahwa kita tidak perlu takut dengan kanker, tapi yang perlu kita lakukan adalah deteksi dininya. Mohon silakan dok. Baik. Untuk masyarakat, yang penting adalah bagaimana kita cerdik dalam menyikapi penyakit kanker ini ya. Jadi cerdiknya ya, yang pertama adalah bagaimana kita cek kesehatan secara rutin, kemudian
C, ya, enyahkan asap rokok tadi ya, enyahkan asap E-nya ya. R-nya rajin berolahraga. Jadi jangan malas-malas untuk berolahraga ya. Kemudian D-nya adalah diet yang seimbang ya, diet yang seimbang ya, cukup gizi ya, sayur, buah ya, kemudian deep fish tadi ya. Kemudian I-nya adalah istirahat cukup. Istirahat cukup. Kemudian K-nya adalah kelola stres ya. Jangan sampai kita karena banyak utang ya kan, sehingga akan semakin bagaimana caranya utang ini ya harus disaur ya, jangan dipikir ya. Jadi mengelola stres itu bagaimana agar kita meningkatkan imunitas seluler. Jadi cerdik itu benar-benar kita harus bisa bagaimana mengatasi untuk kesenjangan ini ya, supaya kesenjangan dalam penanganan kanker ini benar-benar kita bisa lakukan ya, kita lakukan ya, cerdik ya, benar ya, ya itu yang perlu diingat bahwa kita harus cerdik di dalam menangani penyakit kanker ini ya. Artinya jangan sampai terkena lah ya, itu dan jangan sampai ini lewat kan ya, artinya iya. Dokter Wayan sudah mengatakan ayo nih batasnya di sini, jangan sampai di sini ya, kan begitu ya. Seperti yang dilakukan oleh lalu lintas kita kan. Kalau sudah lampu kuning, nah ini peringatan. Berhenti kan jangan begitu. Terobol aja. Jangan terobol aja. Oke Dok, terima kasih. Harapan saya Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan di Surabaya bisa bersama kami kembali dengan Jatim News Media untuk menyuarakan, karena masyarakat perlu untuk terus-menerus diingatkan. Itu tanggung jawab kita bersama agar masyarakat kita sehat. Dan bukan berarti rumah sakit tidak sepi, kan begitu. Dan kepada sahabat-sahabatku Galas SMP Negeri 13, berbanggalah sahabat kita Kolonel Laut Wayan bersama-sama kami, dan banggalah guru-guru kami. Alhamdulillah berkat guru kita tidak akan mungkin bisa begini. Dokter Wayan tidak mungkin 3 melati di sini kan gitu. Haji Norman tidak bisa mungkin politiknya dan lain sebagainya. Semua itu berkat daripada guru kita. Salam hormat kepada guru-guruku yang ada di SMP Negeri 13 Kota Surabaya. Sahabat-sahabatku semuanya telah menjadikan kami menjadi putra-putra terbaik bangsa ini. Salah satu adalah Dokter Wayan. Salam juga dokter dengan Dokter Sri Haryono ya, Letnan Kolonel Sri Haryono. Apoteker ya. Sahabat kita yang satu yang dulunya agak bengal, ahli tembakan, sudah berpulang dahulu, mudah-mudahan khusnul khotimah. Terima kasih Dok. Harapan saya sekali lagi Jatim News Media akan selalu bersedia bersama Rumah Sakit Angkatan Laut untuk selalu memberikan informasi. Baik melalui slide, baik melalui media apapun, kami siap untuk membantu TNI Angkatan Laut, kami siap membantu RSAL untuk bersama-sama bagaimana masyarakat kita sehat, bangsa kita sehat. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan salam kanker Dok, salam singkong dan kopinya begini.